Sebuah keberhasilan itu setidaknya didasari oleh pengetahuan. Ada apa dengan Ramadan? What is behind of Ramadan? Kira-kira begitu ya. Ma wara Ramadan. Ma wara Ramadan. Nah, gitu. Ada apa di balik bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nanda Bahrul Umar pada podcast Nasihat Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-11 ya Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Untuk itu semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu puasa kita diberikan kelancaran dan keberkahan olehnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan mengenal dan memuliakan bulan Ramadan. Dan tentunya tidak sendiri saya di sini, bersama saya Ustaz Al-Hajj Khairi Abu Syairi LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz hingga menginjak puasa yang ke-11 ini di bulan Ramadan Ustaz? Penuh perjuangan. Yang utama tentunya cuaca Ustaz, masalah cuaca nggih. Alhamdulillah mendukung. Mendukung. Iya, tidak terlalu panas. Alhamdulillah. Teman-teman, beliau adalah salah satu dosen di fakultas kita, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan beliau termasuk salah satu dosen yang mengampu kami pada program studi pendidikan bahasa Arab di mata kuliah Sorof. Alhamdulillah sudah 2 semester kami belajar dengan beliau. Kemudian beliau riwayat pendidikannya yang pertama dari Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Madura gitu. Yes, kemudian dilanjut di Mesir, di Kairo tentunya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, insya Allah tema kita tentang mengenal dan memuliakan Ramadan. Tentunya di setiap tahun kita akan bertemu dengan bulan Ramadan tersebut Ustaz. Kalau masih diberi umur, gitu. Kalau enggak ya enggak bertemu. Misalnya di tahun 2025 kita bertemu dengan bulan Ramadan di bulan Maret kalau kalender nasional, dan insya Allah kalau tahun depan insya Allah di bulan Februari ya kemungkinannya. Mungkin iya. Okay. Tetapi tidak banyak daripada kita mengenal dan mengetahuinya tentang Ramadan itu secara global, secara komprehensif. Untuk itu Ustaz, mohon berikan saya atau kami semua tentunya tentang Ramadan itu Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa podcast Nasihat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Secara makna Ramadan itu, secara kali kata Ramadan itu terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Mim, dan Dhad. Nah, kata sebagian ulama, Ra itu adalah rahmat, Mim itu adalah maghfirah, kemudian Dhad itu adalah ridha Allah. Nah, maka kalau digabung dengan huruf-huruf tadi itu, Ramadan mengandung rahmat, mengandung maghfirah, dan mengandung keridhaan Allah. Nah, itu secara kata. Secara makna
Ramadan itu artinya membakar. Apa yang dibakar adalah tentu kesalahan-kesalahan kita atau dosa-dosa kita. Mengapa dibakar? Karena dengan kedatangan bulan Ramadan, pada dasarnya orang-orang yang sempat menemui Ramadan itu punya kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Nah, dengan amal soleh itulah insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosanya. Nah, oleh karena itu, maka supaya Ramadan ini bernilai, maka ya setidaknya kita harus mengerti bagaimana cara memuliakan bulan Ramadan dan mengetahui keutamaan bulan Ramadan tersebut. Nah, Oke, Ustaz. Jadi kalau upaya yang harus kita lakukan untuk memuliakan bulan ini dan sehingga upaya itu kita berhasil disebut dengan memuliakan bulan Ramadan itu bagaimana, Ustaz? Baik. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus terkait bagaimana cara supaya berhasil menjalani bulan Ramadan ini. Nah, sebuah keberhasilan itu setidaknya didasari oleh pengetahuan. Ada apa dengan Ramadan? What is behind of Ramadan? Kira-kira begitu ya. Ma wara Ramadan. Ma Ramadan. Nah, gitu. Ada apa di balik bulan Ramadan? Nah, orang yang tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan berpotensi gagal di bulan Ramadan. Karena dia tidak mengetahui dan tidak memanfaatkan apa-apa saja yang bisa dia dapatkan di bulan Ramadan. Nah, maka kata yang paling mudah tentang Ramadan itu syahrun karim, bulan yang mulia. Tapi karim di sini bukan mulia karena jabatan. Karim di sini adalah mulia karena kedermawanan. Jadi huwa karim, orang itu orang mulia. Berarti yang dimaksud mulia dengan kemurahan, kedermawanan. Nah, tapi kalau syarif, nah itu biasanya mulia karena keturunan. Nah, gitu. Jadi syahrun karim, Ramadan itu syahrun karim karena mulianya Ramadan ini penuh dengan kedermawanan. Kedermawanan apa? Kedermawanan dari Allah yang memuliakan bulan Ramadan, yaitu diantaranya bentuknya Allah melipat gandakan setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Nah, sejauh mana penggandaannya? Penggandaannya tidak sama dengan penggandaan kebaikan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Artinya kebaikan di luar bulan Ramadan itu walaupun dilipat gandakan tidak sebanyak pelipat gandaan di bulan Ramadan ini. Nah, itulah salah satunya. Nah, kenapa Allah memberikan ini? Nah, gitu kan? Nah, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dermawan. Allah memberikan kepada siapa saja yang mungkin selama ini merasa tidak banyak melakukan kebaikan di 11 bulan selain bulan Ramadan. Nah, maka Allah memberikan satu bulan kurang lebih 30 hari full time. Selama 30 hari itu setiap kebaikan yang dilakukan pokoknya akan dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Dan ini salah satu cara untuk mengejar kekurangan dari yang mungkin karena kesibukan tadi, kekurangan dalam beribadah. Nah, bulan Ramadan juga kadang disebut dengan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Iya. Bagaimana tidak? Pelipat gandaan, pengampunan, bulan kasih sayang, bulan peduli kepada orang-orang yang susah, bulan untuk menguatkan mental spiritual. Nah, gitu. Syahrul Mubarak, penuh dengan kebaikan. Nah, jadi ringkasnya
Itu di antara kata kunci dari kemuliaan bulan Ramadan yang perlu diketahui supaya bisa dimanfaatkan momen bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Tapi di samping kita mendapatkan lipatan ganda dari pahala atas kebaikan yang kita lakukan, apakah kemungkaran juga dilipat gandakan, Ustaz? Nah, ini menarik. Maksiatan. Betul. Jadi sebenarnya Allah memotivasi dengan dari aspek memperbanyak ibadah melalui melipat gandakan pahala. Kenapa? Karena akan terasa aneh sekali di bulan yang mulia, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang dilipat gandakan kebaikan, kira-kira kok masih ada ya orang mau berpikir untuk berbuat yang tidak baik gitu. Walaupun secara nilai sama. Kalau di Ramadan ini kemuliaan waktu ya. Nah, kalau pada kemuliaan waktu itu kebaikan dilipat gandakan, maka juga keburukan juga dilipat gandakan dosanya. Maka Nabi mengingatkan, celaka orang yang menemui bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan berlalu, dia tidak mendapatkan keampunan dari Allah. Nah, jadi ini bukti sebuah kegagalan. Mestinya dia memanfaatkan bulan Ramadan untuk mendapatkan keampunan sebanyak-banyaknya. Malah tadi Nabi mengkhawatirkan di akhir bulan Ramadan, ternyata Ramadan berlalu, dia tidak mendapatkan keampunan itu. Karena dia tidak minta ampun, atau karena dia di bulan Ramadan malah melakukan maksiat. Iya, betul. Oke Ustaz, baik. Yang terakhir, jenengan kan lulusan Mesir nggih Ustaz. Apakah ada tradisi yang mungkin berbeda dengan kita masyarakat Indonesia ketika menyambut bulan Ramadan atau di bulan Ramadan ketika di Mesir itu? Baik, ya ini tradisi yang bisa dikaitkan dengan budaya ya. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah momen. Nah, jadi rata-rata di tanah Arab itu kalau mau memasuki bulan Ramadan, mereka sudah memasang istilahnya lampu-lampu kecil. Kalau tidak salah namanya fanus. Fanus. Atau ya listrik yang bulat-bulat itu, yang warna-warni itu. Atau juga bendera-bendera kecil. Nah, kalau kita di sini pawai obor. Ya kalau di segi hukum sih memang tidak ada. Tidak ada tuntunannya. Tapi itu jadi momen untuk mengingatkan. Nanti generasi yang akan datang, kok tidak ada ya pawai ya? Kok tidak ada ya pawai obor menyambut Ramadan? Jadi itu sebuah pengingat. Kalau ada pawai obor, itu berarti momen mendekati Ramadan. Nah, gitu. Jadi diharapkan dengan cara itu, selain mengingatkan tentang datangnya waktu Ramadan, juga sekaligus mengingatkan persiapan untuk menjalani bulan Ramadan. Nah, itu dari segi ya hiasan-hiasan. Sama juga di bulan Ramadan itu ya halawiyat istilahnya, kue-kue. Nah, itu bermunculan juga sama kayak kita, macam-macam sini. Macam-macam lah namanya. Nah, itu. Kemudian juga ya sama kurang lebih sama tadarus ada juga. Kemudian yang juga mirip-mirip saya lihat ziarah kubur. Ustaz. Gitu. Menjelang dan di bulan Ramadan. Walaupun waktu ziarah kubur itu tidak dikhususkan menjelang atau Ramadan. Tapi mungkin mereka memahami. Ya, sebelum masuk Ramadan mengingat keluarga yang sudah meninggal. Ya, mudah-mudahan memang benar-benar jadi ingatan. Jadi ingatan tuh begitu menjalani bulan Ramadannya bisa memperbanyak beribadah kepada Allah. Nah, atau juga nanti kalau sudah Ramadan nanti capek, ya sudah mungkin didahulukan sebelum bulan Ramadan. Atau juga kalau bulan Ramadan ziarahnya pahalanya berlipat ganda. Terserah aja. Saya kira ini bukan sebuah menjadi larangan, karena masalahnya masalah memanfaatkan waktu
tergantung orangnya, Ya, tergantung pribadi. momennya. Mungkin bagi mereka itu kosong, dan itulah momen untuk istilahnya merasakan kebersamaan mereka yang masih hidup dengan keluarga mereka yang sudah meninggal dunia. Nah, saya kira begitu. Jadi kesimpulannya, memuliakan Ramadan caranya sebagaimana Allah memuliakan Ramadan. Nah, gimana itu? Ya, Allah memuliakan Ramadan dengan menjadikan Ramadan bulan berkah, penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan keampunan, bulan dikabulkan doa, bulan untuk melatih mental spiritual, bulan kasih sayang dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dari Allah. Dari kita manfaatkan apa yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan ini kita harus berusaha mendapatkan keampunan dari Allah. Kita harus banyak-banyak berdoa, baikkan dunia akhirat. Kita juga harus berusaha memperbanyak amal soleh supaya mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu. Kita juga harus belajar dermawan sesuai dengan kemampuan kita. Kita juga peduli dengan orang lain juga sesuai dengan kemampuan kita. Jadi Allah, kita memuliakan bulan Ramadan sebagaimana Allah memuliakan bulan Ramadan. Jadi itu teman-teman, apa yang Ustaz jelaskan tadi adalah gambaran daripada awal kita mengenal Ramadan. Kita kan tentu mungkin tidak sedikit daripada kita, apa sih Ramadan itu? Mungkin ada berlintas di pikiran kita tentang Ramadan itu. Dan itu penjelasan daripada Ustaz. Gitu, Ustaz. Baik teman-teman semua, semoga ini semua dapat memberikan manfaat kepada kita. Terima kasih banyak Ustaz. Iya, sama-sama. Semoga kedepannya bisa kita lebih baik lagi untuk menghadapi Ramadan ini di sisa-sisa hari esok. Semoga Ustadz juga diberikan kesehatan. Amin, sama-sama semuanya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Dari kami, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.